Sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan perangkat daerah Provinsi Bali, yang saya lihat hadir di sini ada Pak Kasatpol PP Provinsi Bali, Kadis Perda Provinsi Bali, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, Karo Hukum, Kepala Perizinan, ada lagi yang belum? Kesbangpol, Perdagangan, yaitu hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Bapak-Bapak dari Provinsi sudah hadir. Yang kedua, teman-teman dari Badung, ada Pak Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, ada Pak Camat dengan sebagai kecamatan, rekan-rekan TNI Polri yang juga berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu seluruh perangkat daerah yang hadir mewakili perangkat daerahnya masing-masing pada pagi hari ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Oh ya, anggota DPRD ini, lupa saya nih, anggota DPRD dari kebetulan daerah pemilihan Kuta, daerah Kedongangan, Pak Nyoman Sudana ya. Terima kasih. Dan teman-teman yang bergerak di dalam usaha KB di Kedongangan ini juga yang saya lihat hadir. Oh, Pak Lurah juga. Jadi yang pertama, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Pantai Kedonganan, yang mana adalah serangkaian kegiatan hari ulang tahun Satpol PP Provinsi Bali yang kebetulan dipusatkan di Badung terkait dengan pelaksanaan bersih-bersih pantai. Selaku pimpinan daerah, tentu saya mengapresiasi langkah Pak Kasatpol PP Provinsi yang telah menjadikan Pantai Kedongangan menjadi kegiatan bersih-bersih pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu semua, tentu perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu visi besar kami sekarang, kebetulan saya baru dilantik jadi bupati, adalah saya akan mencoba untuk menata pantai di Badung. Karena terus terang, kami di Badung ini adalah daerah yang hidup dari turisme pariwisata. Pariwisata, kekuatan pariwisata kita ada dua yang saya lihat, budaya, dan salah satunya adalah pantai kita. Pantai kita secara secara faktual di lapangan sekarang ini. Walaupun kalau kita melihat konsep pemikiran Pak Gubernur Nangun Sakti Loko Bali itu sangat luar biasa. Namun untuk saat ini saya melihat pantai ini harus ditata, termasuk yang lain, ada sungai, ada gunung, dan seterusnya yang terkait dengan Nangun Sakti Loko Bali. Saya udah beberapa kali, mungkin termasuk saya lihat beberapa studi banding, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Kayak memang itulah satu-satunya kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang mau datang ke Bali. Jadi begitu dia melihat budayanya, begitu dia melihat pantainya, yang mana dia akan susah, apalagi mohon maaf di Australia orang mau renang akan susah, kan takut ada ikan hiu. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Bali, Pastung Karo sampai hari ini belum ada kejadian seperti itu. Tetapi di satu sisi, kita tidak hanya bisa melempar pantai seperti sekarang ini. Pantai ini harus kita tata. Pantai ini tata sehingga orang akan menikmati pantai, dan pasti, saya yakin, semua wisatawan itu pasti akan lihat pantai. Tapi begitu dia datang ke pantai yang merupakan daya tarik dan pesona Bali dan khususnya Badung ini, ternyata tidak nyaman. Kenyamanan itu tidak tercipta. Tentu ini akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi kita dalam rangka menjaga sustainable pariwisata kita ini. Oleh karena itulah maka saya selaku kepala daerah sangat mengapresiasi sekali dari langkah dari Satpol PP. Mudah-mudahan sinergitas yang kita akan bangun dalam rangka untuk menata pantai ke depan ini akan sama-sama kita lakukan seterusnya. Selanjutnya juga, sekarang saya sedang memikirkan untuk penataan pantai di Kuta menuju Canggu. Sedang kita akan buat penataan ke depan, dan malah untuk sekarang ini sedang kita menambah pasir. Sehingga nanti kita akan buat pedestrian sepanjang pantai dari Tuban menuju Canggu. Saya pikir nanti orang mau datang ke Badung, kalau di Singapura punya Orchard, kita punya pantai yang orang bisa enak pedestrian jalan-jalan. Kita nggak kalah.
Nah, oleh karena itulah maka sekarang saya di samping di Kuto, saya juga nggak lupa Kedowanan dan Jimbaran ini sudah punya potensi. Kemarin mohon maaf, kemarin ketika saya masih jadi sekda, saya sempat bantu Cafe Jimbaran dan Cafe Jimbaran 9, Cafe 9 ya? Kenapa camat ya? Cafe 9 di Jimbaran itu sudah kita tata, ada kita buat pedestrian. Nah sekarang rencana kita akan lanjutkan lagi menuju Cafe Moyo pedestrian, sehingga nanti juga sampai tempat ini kita akan tata. Tidak menutup kemungkinan, nih ada toko-toko dari Kedongan, mungkin kafe-kafe Kedongan nih, mungkin kita akan coba rubah total nanti secara fisik kafe-kafe, sehingga benar-benar dia cakep, sehingga di depan itu pedestriannya akan lebar, mungkin ada sekitar 3 meter, 4 meter, sehingga orang kan enak jalannya. Dan saya yakin sekali kalau itu kita bisa lakukan, maka wisatawan itu akan betah datang ke Bali, apalagi ke Badung ini. Sehingga apa dampaknya Bapak Ibu semua? Sehingga PAD kita yang merupakan jangkar ekonomi kita khusus di Badung ini dan di Bali secara umum itu akan bisa tetap terjaga. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saya kira kita akan banyak mendapatkan sumber pembiayaan nanti dalam rangka memberikan kesejahteraan buat masyarakat Badung ini khususnya dan Provinsi Bali secara umum. Ini yang kita ingin lakukan, makanya saya senang sekali pagi-pagi saya udah langsung bangun, saya langsung ngepet ingin datang ke Kedongan dan saya ingin memastikan lihat pantainya. Karena saya tidak mau nanti di Kutonya bagus, di Jimbaran bagus, tapi di Kedongan, di Kelangi juga bagus. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga kebersihan pantai kita ini. Oleh karena itulah maka nanti saya akan bicara juga dengan teman-teman yang desa adat juga, kafe-kafe ini. Ayo kita ke depan, kita tata dengan benar, sehingga ada space untuk orang pedestrian, ada space untuk orang mau menikmati kuliner. Bapak Ibu semua, kita jangan tabu. Di mana negara-negara maju manapun pasti ada kuliner semacam ini. Ini satu ikonik yang kita punya, yang jangan dihilangkan, tapi kita tertibkan. Kita buat pola yang lebih bagus lagi, sehingga orang akan betah datang ke situ. Saya terus terang kadang-kadang banyak orang yang mau datang ke daerah lain, ke daerah luar itu, dia tidak makan di resto-resto yang mewah, tapi resto-resto yang unik-unik kayak begitu yang menarik. Nah ini yang kita harus bangun ke depan. Dan mudah-mudahan seiring dengan hari ulang tahun Satpol PP ini, kita melakukan bersih-bersih pantai. Dan ini jangan sampai di sini saja. Saya minta nanti, LHK ada tuh nggak LHK? Mana LHK? Enggak, maksudnya kadisnya, PLT-nya atau pejabat sekurang ada? Kabitnya ada Pak? Nggak ada? Ada kabitnya. Mana kabitnya? Nah, ini LHK harus pintar-pintar. Saya tadi sudah sempat nelpon sekelas LHK, karena saya begitu keluar dari bandara kemarin, kok ada lihat sampah, Pak Camat? Itu ada sampah di sebelah kiri underpass itu. Itu jangan sampai ada stopover sampah di sana. Kalau ada persoalan, coba segera ambil langkah-langkah, dan saya sudah perintahkan tadi sama Bu Sekretaris, kita harus kita cepat lakukan treatment di sana. Kalau memang kita harus bangun sesuatu, bangun, sehingga uang kita fokus nanti ke hal seperti ini. Jangan terlalu membuat hal yang lain. Mana yang lakukan? Oh Pak PLT, mohon maaf. Kalau ini Gus Haji ini sebenarnya asisten 2, tapi PLT LHK ya. Dan ini sebenarnya calon perando, sebenarnya enggak calon perando nih Pak Haji. Tapi Tuh Haji, karena kebetulan saya tadi malam saya datang dari luar, dari bandara, saya datang pulang malam, saya lihat kok di sebelah kiri, di sebelah baratnya underpass itu ada stopover pembuangan sampah. Saya ngerti masyarakat kita nggak bisa, tetapi kita berikan cari solusi sana. Jangan sampai ada di sana. Bayangkan baru keluar saja sudah ada sampah di pinggir jalan yang mana tempat telajakan. Ini nggak elok sekali ini. Oleh karena itu mau tidak mau kita selaku pemerintah sekarang harus kita berikan solusi. Pak PLT nanti coba koordinasikan dengan stafnya. Karena tadi saya sudah perintahkan Pak Bu Sekretaris juga untuk segera perlu apa nanti ayo kita siapkan. Kita fokus anggaran ke sana dan yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ada pemahaman biar nggak kita hanya sekedar kumpul di sini, tapi ada sesuatu yang kita cari. Karena dan termasuk juga pemilik kafe ini tentu tidak akan bisa terus-menerus pemerintah aparatur ini akan melaksanakan kebersihan. Tetapi saya kira kesadaran daripada teman-teman semua yang bisa memanfaatkan tempat ini menjadi salah satu sumber ekonominya, tolong juga sama-sama dijaga. Saya lihat sudah bagus sekarang ininya, tapi
ke depan mungkin perlu kita tata lagi dengan yang lebih bagus. Kita akan siapkan master plan-nya sehingga benar-benar orang datang ke pantai di Bali khusus di Badung ini, mohon maaf, di Badung ini benar-benar dia merasakan nyaman sekali. Jujur kita ini sangat luar biasa. Saya lihat tadi ini ada kapal-kapal, tapi walaupun kapal bagus kapal-kapal, tapi tolong di pantai ini, di pesisir ini menjadi bersih. Budayakan pola seperti itu. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi, malahan mohon maaf saya sengaja datang hari ini walaupun ini bersih-bersih pantai, tapi ini saya atensi benar. Karena saya sadar betul bahwa Badung ini jangan sombong. Badung adalah hidup dari pariwisata yang notabene adalah salah satu tantangan kita lah masalah sampah. Ini masalah sampah ini masalah yang sangat prinsip sekarang yang harus kita tangani. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus fokus pada penanganan sampah di Badung ini dan secara khusus bahkan mungkin di Provinsi Bali secara umum. Lebih-lebih Pak Gubernur membuat kebijakan bahwa pola sampah yang berbasis sumber dia. Nah, ini perlu kita implementasikan dan saya sudah mencoba untuk terus membahas ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan melangkah-langkah dan saya sudah keliling di beberapa TPS 3R, kita sudah ada pemetaan dan tentu saya akan fokus ketika akan siapkan anggaran untuk penanganan sampah yang memang menjadi hambatan besar buat kita terutama dalam rangka menjaga pariwisata kita ini. Saya kira demikian beberapa hal. Mohon maaf Pak Kasatpol PP ini dengan seluruh jajaran perangkat daerah di Provinsi Bali, mumpung saya ketemu sama teman-teman semua, ini kesempatan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa itulah konsep saya ke depan. Saya akan fokus benar untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kasatpol PP Provinsi Bali yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan bersih-bersih pantai di Pantai Kedonganan ini, serangkaian kegiatan hari ulang tahun Satpol PP ini. Terima kasih. Saya dengan Pramono Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam warahmatullahi. Terima kasih untuk arahannya Bapak Bupati Badung pada hari ini. Hadirin, sebelum memulai kegiatan bersih-bersih pada hari ini, marilah kita hening sejenak untuk doa bersama agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kegiatan bersih-bersih pada hari ini dimulai dan akan dipandu sepenuhnya oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Pol PP Provinsi Bali. Dan juga mohon berkenan Bapak Bupati Badung beserta para undangan lainnya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan bersih-bersih di area pantai sisi utara. Kami silakan. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Saya dengan Pramono Santi. Utara. Sedang aman.
Oh iya, yang sport sana makanannya.
Untuk menunjang dermaga ini yang mungkin aduan motornya dan tidak ada sedikit. Kalau bisa cuma di bulan depan, tapi ganggu sekali kalau ada pelayanan.
Aman. Siapa? Ini kan tempat, makanya dia ini ada tidak murah. Yang paling banyak dapat hadiah gitu. Dapat hadiah Vario. Vario di rumah. Foto ada gitu ya. Ada jangkar gitu ya. Harus sekarang biar bagus.
tapi ada. Gerang kayak gerang ke. Selah juga ya, selah. Bahasanya beda-beda. Karena kalau diizinkan Pak. Kira boleh. Ayolah, silakan. Dari kegiatan hari ini saya hadir terkait dengan kegiatan rangkaian daripada ulang tahun provinsi. Untuk di Provinsi Bali ini salah satu agenda kegiatannya adalah dan brand kami yaitu untuk apa namanya kegiatan. Yang kedua tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi daripada kegiatan daripada kegiatan ini. Karena bagaimanapun juga kami Bandung secara khusus adalah daerah yang juga di sektor pariwisata dan salah satunya yang menjadi daya tarik daripada pariwisata itu adalah bagaimana kebersihan pantai. Karena bagaimanapun juga wisatawan itu banyak datang ke Bali, ke Bandung ini kan benar-benar ingin menikmati pantai di samping budaya yang oleh karena itulah maka langkah daripada Satpol PP Provinsi Bali bersama Kabupaten Bandung mendukung oleh perangkat daerah ada di Provinsi dan di Bandung ini saya kira sangat tepat sekali dan tentu kegiatan seperti ini masih harus kita lanjutkan terus kita dukung dan juga sekaligus saya ingin memantau langsung ke lapangan bagaimana sih kondisi existing sekarang, kondisi plastik kami dengan UMKM yang ada, UMKM kuliner yang saya lihat, UMKM yang cukup unik yang ada di Kedonganan, Semarang, malahan dari kegiatan hari ini kami memang sudah berpikir untuk membuat penataan orang lagi di Kedonganan Keluarga sehingga benar-benar orang menikmati kuliner, menikmati pantai, Kedonganan, Kelanji Mari benar-benar dia nyaman. Ada pedestriannya, kafe-kafenya juga. Kapan nanti rencana penataan itu? Tentu kita buat master plan dulu, karena boleh. Sementara di sekarang kan di Jimar sudah dilakukan. Ya. Nah, mumpung di Jimar sudah dilakukan, nanti kita akan lanjutkan ke Kedonganan. Dan untuk kemungkinan juga akan merubah fisik daripada kafe-kafe juga, sehingga akan saya harapkan nanti dengan penataan yang baru itu nanti harapan saya adalah kita bisa mengoptimalkan spesifik untuk pedestriannya, untuk kulinernya. Kuliner lokal akan tetap dipertahankan. Oh iya, seperti apa, Pak? ya pastilah. Dan saya berharap nggak ada dagang-dagang acung-acung itu ada bersih sekali. Kita tata, jaga kebersihan. Orang jadi menarik orang mau makan di sini. Polpar Polisi Pariwisata PP Bandung gimana, Pak? Ya tentu seiring dengan pemberdayaan revitalisasi tempat wisata pantai ini juga harus kita dorong. Gimana kita bisa membuat penataan, membuat objek, tapi kalau nggak ada yang mengawasi kan susah. Nah ini saya usahakan pada lagi. Saya akan coba nanti melakukan evaluasi ulang lagi, karena saya kan baru juga ini, baru walaupun saya orang dalam, jadi saya baru yang bisa mengambil kebijakan langsung. Ada rekrutmen Polpar nanti anggota Polpar. Ya nanti deh. Kalau memang dibutuhkan apa? Baik, terima kasih Bapak. Off nah.